Halo sahabat Optik Melawai, ketemu lagi dengan saya Diki dan partner saya Pak Abe. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Halo semuanya, Pak Diki, di Mitos Fakta kali ini kita akan berbicara seputar soft lens. Oke. Pasti teman-teman pada nunggu ini ya. Oh iya, karena pengguna soft lens juga banyak sih Pak Banyak, Abe. betul. Nah, gimana nih? Kita langsung aja Pak Abe ya, Langsung. ke mitos dan fakta yang pertama nih Pak Abe. Pak Abe, kalau misalnya saya pengguna soft lens, tapi saya jarang-jarang pakai nih. Ya. Mitos atau fakta, kalau saya nggak perlu membersihkan setiap hari kalau saya jarang-jarang pakai soft lens? Ya, kita siap-siap. Ya, Jawabannya adalah mitos. Ya, jadi lensa kontak itu begitu masuk ke mata kita, Pak Diki, pasti kotor. Oke. Jadi memang sebaiknya mau makainya kadang-kala, mau makainya setiap hari, wajib dibersihkan setiap kita melepas lensa kontak itu. Oke. Sehingga saat lensa kontak itu akan kita pakai, kondisi udah bersih. Jadi mau makainya 2 minggu sekali, 3 hari sekali, atau Senin Kemis pakai soft lens-nya harus dibersihkan selalu rutin setiap mau dilepas dari mata. Oke. Itu wajib. Jadi mitos ya. Jelas ya, Oke, teman-teman ya. jelas ya. Oke. Berikutnya Pak Diki, kira-kira soft lens ini mitos atau fakta ya? Ya. Apakah bisa dicuci pakai air biasa, air keran, atau air isi ulang, air mineral tuh Pak Mineral Diki? ya. Kira-kira bisa Jawabannya nggak ya? adalah Mitos, ya. Yang paling banyak tuh mungkin kalau dibandingkan dengan air keran, air mineral kali Iya, ya. air mineral, Mungkin ya. orang masih berpikir, oh kan air mineral kan air suling, Bisa diminum higienis langsung. bisa diminum. Kenapa enggak buat bersihin soft lens? Iya. Ternyata nggak bisa nih teman-teman. Kenapa? Karena soft lens itu membutuhkan satu zat yang bisa mensterilisasi sebelum kita pakai. Iya. Nah jadi kalau cairan perawatan soft lens Pak B, ada kandungan surfaktannya sebagai sabun, ada desinfektannya supaya Ya. bebas kuman, dan juga ada cairan yang bersifat untuk mempertahankan kelembaban si soft lens Pak B. Nah jadi nggak bisa sembarangan cairan, jadi harus dengan cairan perawatan lensa kontak. Karena di air mineral biar bisa diminum nggak ada kandungan-kandungan tadi Pak Nggak Diki ada ya? kandungan Nggak ada tadi, ya? gitu. Ya. Oke, mitos dan fakta berikutnya nih Pak Abe. Ya. Mitos atau fakta? Kalau misalnya kita pakai soft lens untuk berenang, itu tidak akan jadi masalah. Jawabannya adalah mitos. Ya, Pak Diki, kita tahu bahwa kolam renang ya, apalagi kolam renang umum itu pasti ada yang Yang pipis di situ. ya, juga ada klorin yang buat bunuh kuman tuh Oke. tentunya berbahaya buat kulit, apalagi kalau kita pakai soft lens. Karena Ya. soft lens itu sifatnya menyerap air nih Pak Diki. Oke. Jadi nanti kalau misalnya air di kolam renang yang kotor tadi, yang nggak higienis, akan terserap oleh soft lens, dan kalau dibiarkan lama-lama bahan-bahan berbahaya tadi bisa masuk ke mata. Oke. Dari mulai yang ringan, yang matanya merah, sampai kalau parah akan jadi iritasi dan infeksi mata kita. iya. Jadi kalau mau berenang tidak boleh pakai lensa kontak. Kalau mau pakai pun yang daily wear, sekali pakai buang. Jadi Yang nanti habis disposable bilas, ya. sekali pas bilas tadi langsung buang aja. Jangan dipakai lagi karena kan berarti itu kuman-kumannya ikut kebuang. Jadi sekali pakai boleh. Betul, sekali pakai boleh, tapi kalau yang soft lens-nya dicuci ulang, jangan. Karena nanti bahan-bahan berbahaya bisa masuk ke mata kita lewat soft lens tadi, Pak Diki. Oke. Nah, sekarang Pak Diki, kalau misalnya lensa kontak yang tadi yang sekali pakai nanti buat berenang itu, misalnya nih masih enak, itu kita bisa pakai lebih dari sekali, bisa 2-3 kali, atau bisa seminggu dipakai. Sayang kan, mahal Iya. harganya. Jadi kira-kira Betul. jawabannya adalah Ini apa pertanyaan ini? tadi lensa kontak yang sekali pakai bisa digunakan lebih dari sehari, Nah. bisa 2-3 hari. Kira-kira itu mitos atau fakta nih Pak Diki? Jawabannya adalah Mitos, ya. Ya, jadi jangan berpikir ekonomis, udah Ya. lensanya mahal masih bersih, kan masih enak juga, pakai aja disimpan, nggak boleh ya. Jadi jangan pakai acuan enak. Jangan ya. pakai acuan enak. Ya. Jadi kalau untuk soft lens kita harus ketat, harus disiplin. Karena jangan main-main, karena ini menyangkut kesehatan mata Pak Abe. Walaupun soft lens-nya masih enak dipakai, tidak ada keluhan. Tapi kalau sudah melewati batas pakainya, batas masa pakainya, sebaiknya tidak digunakan. Ya ini seringkali kita temui pada kasus-kasus pengguna lensa kontak bulanan atau 2 mingguan Pak Abe. Ya. Kadang lupa ngingetin tanggalnya, kadang merasa masih enak, udah tanggung lah, irit-irit juga. Ya. Nah nanti sekali 2 kali lama-lama jadi infeksi matanya Pak Abe ya. Ya. Gitu nih teman-teman, sudah jelas ya? Ya. Jadi jangan pakai bergaining sama kesehatan mata. Betul. Ya. Oke Pak Abe, mitos dan fakta berikutnya nih Pak Abe ya.
Nah, kalau ini kan mau bulan puasa Ya, nih, betul. 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita berpuasa ya. Ya. Nah, ini masih banyak kebingungan nih Pak Abe. Ya. Apakah kalau kita puasa, lalu kita menggunakan softland ya? Kalau kita pakai softland saat berpuasa itu puasanya nggak akan batal. Ya, jawabannya adalah fakta. Karena kita tahu Pak Diki kalau misalnya yang membatalkan puasa itu kalau kita makan, minum, atau yang buat yang enggak Ya, ya. hubungan suami istri itu Nggak nggak boleh boleh. ya. Sejenis juga nggak boleh ya. Apalagi. Jadi kalau misalnya pakai softland kan hanya masang di mata saja, nggak ada akibat risiko yang membatalkan puasa. Jadi buat teman-teman yang berpuasa silahkan menggunakan lensa kontak. Yang penting jangan ditelan lensa Iya, kontaknya. betul. Ya. Mungkin Jadi- ada yang khawatir kali cairannya masuk ke mulut gitu. Enggak lah. Nah, ada Jadi salurannya. itu nggak ada membatalkan puasa. Jadi silahkan lanjutkan untuk puasanya selama memakai lensa kontak. Iya, Ya. oke. Nah kemudian masih hubungan puasa. Kalau puasa kan nggak boleh minum, nggak boleh makan. Iya. Kira-kira nih mitos atau fakta kalau memakai soft lens saat puasa akan jadi lebih kering? Apanya nih? Softlandnya? Softlandnya, ya. Oke. Jawabannya Oke, itu adalah fakta. fakta. Nah, Nah. jadi teman-teman memang karena berpuasa asupan cairan ke tubuh kita kan berkurang. Betul. Kita hanya masukin saat sahur gitu ya. Betul. Jadi selama 8 jam, 9 jam berpuasa cenderung kering Ya. yang ada di tubuh kita, termasuk juga air mata. Ya. Ya kita nggak pakai softland aja udah mulai dehidrasi Ya, tubuh kita. betul. Apalagi ditambah penggunaan softland, dia kan juga menyerap air mata. Nah jadi tipsnya adalah ya masa orang puasa nggak boleh pakai softland. Betul. Nah tetap pakai softland tapi ada beberapa tips yang bisa teman-teman ikutin. Yang pertama adalah pilih lensa kontak yang berbahan silikon hidrogel. Ya. Karena lensa kontak silikon hidrogel ini memiliki kadar air yang rendah. Oke. Sehingga walaupun dipasang di mata dia sedikit sekali menyerap air mata Pak Abe. Ya. Dan juga dia tidak akan menyebabkan mata kita jadi kering. Ya. Yang kedua, pada saat berpuasa kalau kalian pakai lensa kontak atau pakai softland, hindari ruangan yang Terpapar langsung ya. ya terpapar langsung sinar AC atau semburan AC-nya yang langsung Ya. ke mata. Karena itu bisa menyebabkan jadi cepat kering, evaporasinya jadi tinggi. Jadi kalau bisa kita jangan deket-deket dengan AC-nya gitulah ya. Kalau Pak Diki kalau pakai tetes mata jadi batal nggak? Puasanya? Batal kalau tetesin ke mulut. Iya. Jadi kalau tetes matanya ditetesin di mata karena lembab, karena kering kita butuh lembab itu silakan Boleh saja. ya, Boleh mata. saja ya untuk Ya. alat bantu. Oke Pak Abe, terakhir nih Pak Abe, Ya. ini masih menyangkut penggunaan softland di bulan puasa Puasa, Pak Abe. oke. Nah kan kalau kita pakai softland, kadang-kadang tuh suka berair matanya. Nggak jarang juga airnya berlebihan kayak orang Ya, nangis betul. gitu. Nah ini bisa membatalkan puasa. Itu Kira-kira- mitos atau fakta tuh? Jawabannya adalah mitos. Karena gini Pak Diki, seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa yang membatalkan puasa itu kalau ada yang masuk ke tubuh kita langsung lewat mulut. Makan, minum, jajan, itu membatalkan puasa. Jadi selama nggak ada mau berair apapun juga nggak masuk ke tubuh kita langsung lewat mulut, itu harusnya nggak membatalkan puasa Pak Diki. Ya, walaupun demikian kadang-kadang ya kalau kita menangis atau berair yang berlebihan, kadang suka terasa asin ya di lidah kita. Ya bukan berarti puasa jadi batal, karena kan niatnya adalah memang tidak sengaja Betul. gitu ya. Jadi intinya gini, selama bulan puasa kalau teman-teman pakai softland, ya udah lanjutin aja, nggak ada urusan dengan membatalkan puasa karena untuk kesehatan mata kita, untuk melihat lebih jelas dan sebagainya Pak Diki ya. Lagi pula kalau pakai softland nanti beli Nggak kelihatan. nggak bisa tausiah, nggak bisa beli tajil. Iya, nggak bisa tajil, Buram ya. buram ya lihatnya. Nanti bingung nih, ini Iya. apa biji salak apa ketan hitam. Oh ya, oke. Oke Pak Abe. Iya. Nah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bagikan terkait mitos dan fakta tentang penggunaan lensa kontak. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan lain seputar kesehatan mata, lensa kontak dan juga kacamata, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi gerai optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen kira-kira tips apa lagi ingin teman-teman ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.